Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wali Kota Pontianak. Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri tanggal 23 Oktober 1771, tepat di pertigaan Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas Besar, dan Sungai Landak. Pada tahun 1192 Hijriah, Syarif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan pertama Pontianak. Lambat laun, Pontianak berkembang menjadi kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan jasa di Pulau Kalimantan hingga sekarang. Tidak hanya itu, Pontianak menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan menjadi penghubung kabupaten dan kota lain di Kalimantan Barat. Kota Pontianak juga merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang dikenal sebagai Kota Khatulistiwa. Dengan visi Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan, cerdas, dan bermartabat, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Pontianak tahun 2022 adalah sebagai berikut. Bidang pembangunan kualitas sumber daya manusia. Capaian IPM Kota Pontianak tahun 2022 mencatat momentum yang penting dengan angka 80,48, kategori sangat tinggi dan telah melampaui target dalam RPJMD tahun 2022. Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Pencapaian IPM Kota Pontianak yang sangat tinggi tidak terlepas dari upaya-upaya pembangunan di bidang pendidikan. Pemerintah Kota Pontianak terus meningkatkan akses dan mutu pendidikan dengan pembangunan sekolah baru maupun penambahan kapasitas kelas, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas, serta peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan, antara lain dengan Posyandu dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bidang pembangunan ekonomi. Perekonomian Kota Pontianak tahun 2022 berada di angka 4,98%, tumbuh 0,38% dari tahun 2021. Angka ini melebihi target RPJMD tahun 2022, akan tetapi masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Saya lihat bawang merah turun, bawang putih turun, minyak juga tetap harganya sama. Saya tanya tadi ke Pak Wali Kota, inflasi seperti apa? Di Pontianak di bawah 5, baik, di bawah nasional, sangat bagus. Pengangguran terbuka Kota Pontianak tahun 2022 mengalami penurunan hampir 3%, dari 12,4% menjadi 9,9%. Angka ini berada dalam range target RPJMD. Angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 4,46%. Terdapat penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Angka ini melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2022. Bidang infrastruktur.
Sesuai dengan misi menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif di Kota Pontianak, hingga kini capaian infrastruktur jalan mantap tahun 2022 sudah mencapai 89,01%, melebihi target RPJMD tahun 2022 di angka 88%. Capaian drainase kondisi baik tahun 2022 sebesar 52,06%, sesuai target RPJMD tahun 2022 sebesar 52%. Di samping hal tersebut, pemerintah Kota Pontianak telah berhasil menata trotoar Jalan Ahmad Yani sepanjang 7 km yang sangat representatif untuk mewujudkan tata kota yang rapi, sarana pejalan kaki, serta olahraga dengan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan APBD. Untuk mewujudkan Sungai Kapuas sebagai wajah Kota Pontianak, pembangunan Waterfront City telah mencapai 1,8 km membentang dari Taman Alun Kapuas sampai Benua Melayu Laut. Pembangunan mal pelayanan publik yang sedang dilaksanakan diharapkan mempermudah dan mempercepat perizinan yang nantinya akan meningkatkan investasi di Kota Pontianak. Sebagai upaya untuk menata sistem pembuangan dan pengolahan limbah domestik, maka direncanakan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPALDT di 2 lokasi, yaitu Jalan Martapura 1 dan Jeruju, Kelurahan Sungai Beliung. Pembangunan SPALDT ini akan melayani 35% populasi Kota Pontianak. Bidang tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya indeks reformasi birokrasi tahun 2022 dengan nilai 68,98 dengan kategori B. Di samping itu, pemerintah Kota Pontianak juga berhasil mempertahankan capaian pengelolaan keuangan dengan predikat wajar tanpa pengecualian selama 11 kali berturut-turut. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Pontianak tahun 2022 mendapatkan nilai 72,28 dengan predikat DB. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah berada di dalam kategori sangat baik. Pembangunan Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan terbukti dengan terpilihnya Kota Pontianak sebagai salah satu dari 4 kota yang menjadi pilot project pada Global Covenant of Mayors for Energy and Climate (GCOM) Asia Pasifik di Indonesia. Pontianak telah memiliki rencana aksi perubahan iklim yang nantinya akan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah. Hasil survei Asian Development Bank tahun 2022 menunjukkan Kota Pontianak memiliki modal kuat menjadi kota yang semakin layak huni. Akan tetapi, perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk turut memberikan tantangan bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan. Sebagai salah satu upaya memecah kemacetan, selain dengan pembangunan jembatan paralel Landak dan jembatan paralel Kapuas, pemerintah Kota Pontianak merencanakan pembangunan jembatan Garuda yang nantinya menghubungkan Bardan dengan Siantar Utara. Jembatan ini dibangun dengan konsep kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, sehingga Pemkot Pontianak tidak mengeluarkan biaya untuk pembangunannya. Saat ini,
Jembatan Garuda sedang dalam proses persiapan. Selain itu, upaya pembangunan Outer Ring Road sebagai jaring laba-laba transportasi kota membutuhkan kolaborasi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk pelebaran jalan Imam Bonjol Adi Sucipto yang menjadi jalur lintas kendaraan besar, dan pelebaran untuk menambah lajur jalan Sultan Hamid II sebagai penghubung jembatan paralel Kapuas. Sedang perihal genangan, setiap tahunnya Pemkot Pontianak mengucurkan anggaran khusus pemeliharaan dan peningkatan saluran drainase. Akan tetapi, pemerintah Kota Pontianak membutuhkan kerjasama pihak terkait dan bantuan APBN untuk membantu pengendalian genangan, di antaranya untuk pembangunan turap beton parit Sungai Raya Dalam dan mewujudkan rencana Outer Ring Canal. Dari semua upaya tersebut, pemerintah Kota Pontianak menorehkan sejumlah prestasi di tahun 2022, antara lain Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai 5 terbaik sepulau Kalimantan dengan skor 3,37. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan predikat BB. Penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik berada di zona hijau dengan nilai 87,03, peringkat pertama seprovinsi Kalimantan Barat. Anugerah meritokrasi atas keberhasilan menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Penghargaan RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Kota Pontianak sebagai wilayah birokrasi dan bersih melayani WBBM. Pengendalian inflasi Kota Pontianak meraih penghargaan sebagai yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan atas keberhasilan menurunkan angka prevalensi stunting dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI. Penghargaan sertifikat Adipura kategori kota besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik